Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang isai, struktur isai, mulai dari pendahuluan, isi, sampai penutup. Kita belajar di segmen pertama. Nah, sekarang kita belajar tentang poin penting dalam menang isai di segmen kedua. Nah, teman-teman, ketika kita lomba isai, itu kan kita sudah belajar tentang cara menulis isai yang benar, judul yang menarik itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, tapi kita harus memperhatikan poin-poin penting dalam menulis isai itu gimana. Nah, yang pertama, baca buku panduan, teman-teman. Nah, coba baca buku panduan. Yang kedua, gagasan yang solutif. Yang ketiga, bersifat atau memberikan kebermanfaatan sampai ke depan atau futuristik. Yang keempat, upayakan memberikan produk atau luaran seperti program, aplikasi, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan. Nah, ketika kita pengen menang atau juara dalam isai, kita harus memiliki empat ini. Pegangannya ada empat ini. Tadi apa? Buku panduan. Nah, terkadang peserta itu ketika lomba isai membaca buku panduannya tidak dibaca keseluruhan, cuma dibaca biasanya itu biaya pendaftaran, link pendaftaran, transfernya itu berapa, sama sistematikanya gitu. Biasanya kan gitu. Nah, tapi Mas Fauzi sangat menyarankan itu coba deh baca buku panduan benar-benar dari awal sampai akhir, benar-benar dari awal sampai akhir dibaca. Nah, kenapa? ISA itu setiap penyelenggara itu berbeda-beda. Meskipun pada intinya ISA itu ada pendahuluan, isi sama penutup. Sama jumlah halaman biasanya 5 sampai 10, tapi setiap penyelenggara berbeda-beda. Coba baca buku panduan secara seksama. Yang kedua, memiliki gagasan yang solutif gitu. Gagasan yang solutif itu kalau sarannya Mas Ozi, coba deh ketika membuat ISA itu lihat permasalahannya dulu. Permasalahan terkini yang sekiranya lagi hangat-hangatnya. Contohnya nih, permasalahan sekarang yang baru hangat-hangatnya itu adalah apa? COVID-19. Tentang COVID-19. Coba nih, COVID-19 tentang COVID-19 teman-teman pengen bahas tentang itu apa? Misal teman-teman pengen buat aplikasi pengecekan pendeteksi manusia yang terkena ataupun terpapar COVID lewat aplikasi. Nah, itu kan solutif gitu loh. Cuma pegang HP, kita tahu keberadaan orang yang positif COVID di lingkungan kita. Nah, coba nanti dikembangkan. Nah, itu gagasan yang solutif gitu. Jadi jangan sebatas teman-teman membuat isai, sebatas isai talk, sebatas membuat menulis tapi tidak solutif, ya percuma gitu. Karena kan pada intinya isai itu adalah gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, teman-teman. Nah, selanjutnya bersifat memberikan kebermanfaatan sampai ke depan atau futuristik. Nah, jadi ketika teman-teman membuat isai itu kalau diusahakan itu memberikan dampak positif atau kebermanfaatan itu sampai berlanjut, continue atau futuristik. Jangan sampai cuma ya udah gagasanku cuma bermanfaat cuma buat tahun ini aja, Jangan. Coba yang memberikan kebermanfaatan gitu. Nah, kalau sarannya Mas Oji itu basisnya itu SDGs ya, sarannya Mas Oji itu basisnya SDGs, Sustainable Development Goals 2030 sama ada 3. Bisa dicatat nih, teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin isai, coba basisnya atau dasarnya, kebermanfaatannya itu ada 3. Yang pertama SDGs, Sustainable Development Goals 2030, Society 5.0 sama Revolusi Industri 4.0. Nah, dari ketiga ini itu memiliki kebermanfaatan yang jangka panjang. Nah, misal teman-teman pengen bahas apa ya, bingung, coba deh pilih salah satu dari ketiga itu. Pilih SDGs, ya udah. SDGs kan ada 17 poin, zero hunger, kelaparan, terus kemiskinan, pendidikan, dan semuanya. Nah, ada 17 poin atau 17 pilar. Pilih salah satu, terus nanti dikembangkan. Nah, kalau bingung, SDGs itu apa, revolusi industri apa, terus society itu apa, coba nanti di searching di Google, itu banyak sekali nanti penjelasannya. Nah, biasanya kalau orang yang menang ISA itu biasanya bahas itu. Cuma 3 itu, toh. Salah satu itu dikembangkan gitu. Karena kan
inti dari ISE itu kan memberikan dampak berlanjut gitu. Dan yang keempat teman-teman, upayakan memberikan produk atau luaran seperti program, aplikasi, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan. Meskipun tadi Mas Fauzi mengatakan ISE itu adalah gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tapi alangkah baiknya gagasan kamu itu nggak cuma gagasan, tapi ada produknya, ada luarannya. Misal teman-teman pengen membuat aplikasi pendeteksi COVID-19. Nah, cuma tulisan tok. Loh, isai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, isinya cuma tulisan saja, ya bingung toh ya. Aplikasinya seperti apa? Bentuknya piye, warnanya bagaimana? Tata letaknya bagaimana? Nah, sarannya Mas Ozi, coba deh dibikin produknya, aplikasi. Mas Ozi, saya nggak bisa bikin aplikasi, Mas Ozi. Lalu bagaimana caranya? Nggak usah bikin aplikasi juga nggak apa-apa. Pakai prototype. Nah, bahasa apa namanya? Prototype. Prototype itu kasarannya, bahasa apa sih itu namanya? Produk secara kasarnya itu prototype. Nah, coba pakai prototype. Prototype itu misal pakai Corel Draw ataupun pakai Canva, HP, gambar HP terus dikasih fitur-fitur apa gitu. Nah, itu prototype. Jadi biar ada luarannya. Itu akan menjadi poin penting biar teman-teman menang lomba isai. Nah, teman-teman semuanya, ini nih, tadi kan Mas Oji mengatakan pendahuluan itu adalah bagian terpenting dalam menulis isai. Coba dibaca nih. Teko malak teh kopi mie dari Salak, alternatif produk lokal bereputasi internasional sebagai realisasi Sustainable Development Goals SDGs untuk mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara. Teman-teman, tadi Mas Ozi mengatakan diupayakan menyinggung SDGs, Sustainable Development Goals, sama society atau revolusi industri. Nah, kalau di sini Mas Ozi mencontohkan kita menyinggung SDGs ya, karena kan memberikan kebermanfaatan yang berlanjut. Tak ulangi lagi, teko malak teh kopi mie dari Salak, alternatif produk lokal bereputasi internasional sebagai realisasi Sustainable Development Goals SDGs untuk mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara. Darurat kemiskinan yang menempatkan Banjarnegara berada di posisi 32 dari 34 kabupaten dengan IPM rendah di Jateng merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dengan melihat produksi salak yang menghasilkan limbah biji dan kulit mencapai 1.476.801 kuintal per tahun, maka Teko Malak adalah realisasi Sustainable Development Goals SDGs yang mengelola potensi lingkungan secara terjangkau dan mudah diakses masyarakat dengan manfaat berkelanjutan untuk menjawab permasalahan tersebut. Toko Malak mengakomodasi pengangguran petani salak dan ibu rumah tangga non-produktif untuk menghasilkan produk bernilai jual tinggi dengan mengelola limbah dan daging buah salak. Toko Malak hadir sebagai jawaban inovatif atas permasalahan konsumen di era global sebagai produk yang mengelaborasikan kebutuhan praktis dan gizi yang memadai. Melihat prospek produk teh, kopi, dan mie di Indonesia senantiasa meroket sehingga menciptakan pangsa pasar yang luas, maka Teko Malak menjadi inovasi produk baru yang bereputasi internasional dan dapat diterima masyarakat Indonesia. Melalui Teko Malak, masyarakat Banjarnegara bisa mandiri ekonomi dan bebas dari belenggu kemiskinan. Nah, ini nih teman-teman salah satu contoh pembukaan ataupun dalam pendahuluan isai. Bisa dibaca-baca. Terus ini Dekorba, Desa Ekowisata Herba berbasis augmented reality sebagai strategi konservasi tanaman herba di Indonesia. Nah, oh iya teman-teman, kita sudah memasuki di bagian referensi atau daftar pustaka. Nah, teman-teman coba diperhatikan ya, fokus. Referensi. Apa yang dimaksud dengan referensi? Referensi adalah sumber dari tulisan kamu. Nah, referensi itu sering disebut daftar pustaka. Nah, ada beberapa tips dan trik dalam menulis daftar pustaka, teman-teman. Coba diperhatikan. Yang pertama, gunakan referensi yang bagus sebagai rujukan utama, yaitu apa? Jurnal internasional bereputasi. Semakin banyak jurnal internasional, maka akan semakin bagus.
Mas Fauzi, contohnya jurnal internasional apa? Yaitu apa? Tadi masih mengatakan apa? Scopus sama Elsevier. Itu Mas Fauzi sangat merekomendasikan karena itu tingkatannya itu sudah keren sekali. Coba nanti dibuka di Google Scopus, SCOPUS sama Elsevier gitu. Yang kedua, cari referensi di Google Scholar, gunakan bahasa Inggris. Nah, bisa nih menggunakan bahasa Inggris, nanti di Google Scholar akan muncul. Teman-teman tadi Mas Ozi sudah mengatakan ketika teman-teman di khususnya jurnal nasional ya, khususnya di jurnal nasional itu tidak semuanya artikel atau jurnal itu bereputasi. Bisa dilihat dari kayak DOI, ISSN, terus apa namanya itu ada volumenya itu berarti sudah bereputasi. Yang ketiga, referensi tambahan dari jurnal nasional, handbook, berita, dan media. Dan juga yang keempat, jangan mengcopy paste suatu teori. Sekali lagi, jangan mengcopy paste suatu teori, tapi coba susun ulang kalimatnya gitu. Teman-teman pernah nggak belajar tentang kalimat langsung sama kalimat tidak langsung? Kalimat langsung sama kalimat tidak langsung. Nah, kalau teman-teman langsung copy paste dari artikel yang lain, artikel orang lain, langsung di copy paste masuk ke Word kamu, itu namanya kutipan langsung, kutipan secara langsung. Nah, coba deh kutipan secara tidak langsung. Jadi nanti dirubah-rubah, diparafrase gitu loh. Dari kata kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, itu nanti akan meminimalisir tingkat similarity ataupun plagiasi di Turnitin gitu. Yang kelima, gunakan reference manager seperti Mendeley, EndNote, RefWorks, Jira, Bitdash, dan lain-lain untuk pengaturan daftar pustaka. Nah, di sini teman-teman, Mas Ozi sangat merekomendasikan menggunakan Mendeley. Karena apa? Mendeley itu banyak digunakan oleh dosen-dosen dan banyak orang ataupun peneliti-peneliti menggunakan Mendeley. Karena apa? Cara menggunakannya itu sangat mudah sekali. Teman-teman bisa menggunakan Mendeley untuk daftar pustaka, sitasi, mencari jurnal, mencari buku, dan semuanya itu bisa, ataupun catatan kaki itu juga bisa dengan menggunakan Mendeley. Itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, kali nanti teman-teman di sini Mas Ozi tidak akan mengajari cara mengoperasikan Mendeley. Bisa lihat di YouTube ya nanti ya, cara menggunakan Mendeley itu gimana. Nah, untuk download Mendeley itu sangat gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke Google dan itu klik download Mendeley desktop. Nah, coba diklik nanti akan mendownload dengan sendirinya, itu sangat mudah sekali. Coba dipraktekkan ya teman-teman ya. Best practice. Nah, contohnya nih tadi, ini salah satu karya yang sangat baik ya. PONI, pasar online petani dan diversifikasi pangan guna mewujudkan peningkatan perekonomian menuju Indonesia emas. Nah, ini ada roadmap tahap implementasi, monitoring, tahapan awal. Nah, ini cara penggunaannya juga jelas sekali. Parit, pasar ikan, Android, aplikasi lelang ikan, dan diversifikasi produk olahan ikan berbasis pemberdayaan dalam memanfaatkan sumber daya lokal masyarakat Banyu Towo sebagai upaya peningkatan perekonomian menuju SDGs 2030. Coba teman-teman amati, teman-teman. ISA yang bagus itu pasti ada unsurnya SDGs, revolusi industri, sama society 5.0, pasti itu. Yang terus ini latar belakang, nah keren sekali ya, bisa dilihat ada konsepnya juga, gambaran program aplikasi pasar ikan Android itu, jadi sudah jelas sekali ada roadmap-nya, identifikasi kendala dan strategi menghadapi kendala, sudah sangat jelas sekali bisa dilihat di sini. Nah teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman ya. Demikian pemaparan materi dari Mas Ozi. Apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, Mas Ozi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo menulis.